Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zalsabila dengan NIM 2362731. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Rizky Amalia Ramadhani dengan NIM 2362743. Kami dari kelompok Between Filters, yang artinya tentang jati diri dan kepercayaan diri di balik filter TikTok. Kami dari jurusan Sistem Informasi semester 4. pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah statistika. Kami diajar atau dibimbing oleh ibu tercinta kita. Saya mohon izin sebutkan nama beliau yaitu Tiara Wahyu Anggraini MPD. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema atau judul penelitian yaitu pengaruh dampak negatif dan positif media sosial terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik teman-teman, alasan kami memilih judul ini dikarenakan kita tahu bahwasannya media sosial tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita yang serba modern ini, baik dari kalangan orang tua, anak-anak, apalagi remaja seperti mahasiswa. Dalam bermedia sosial ini terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif yang berpotensi untuk mempengaruhi psikologis kita. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan diri. Oleh karena itu, saya bersama teman saya yaitu Rizky Amalia ingin meneliti secara mendalam dua sisi tersebut, yaitu sisi negatif dan juga sisi positif terhadap penggunaan media sosial terkhusus bagi mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara penyusunan kuesioner dari laporan kami. Di sini langsung saja kita masuk ke penyusunan kuesionernya. Yang pertama itu kita tentukan judul dulu. Langsung saja kita copy dari hasil laporan kita. Kita copy, kemudian pindahkan ke dalam judul ini. Nah, kemudian yang pertama kita buat dulu di sini nama. Kita aktifkan wajib diisi. Nah, kemudian kita masuk pada pernyataan yang pertama. Kita copy saja dari laporan kita supaya durasinya tidak terlalu lama. Di sini kami memiliki 7 indikator dengan 17 pernyataan. Masing-masing indikatornya itu memiliki 3 sampai lebih dari pernyataan. Pada indikator pertama yaitu perbandingan sosial ideal diri, kita masukkan ke dalam kuesioner dengan pernyataan yang pertama. Di sini kita copy saja. Kemudian opsinya yaitu sangat setuju. Kemudian yang kedua itu setuju, yang ketiga netral, dan yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua sama, masih dengan indikator yang sama, kita copy saja, kemudian kita masukkan dengan opsi yang sama juga. Kita lanjut pada pernyataan yang ketiga. Masih dengan indikator yang sama, teman-teman. Masukkan ini, kita copy. Kita masukkan di sini. Masih dengan opsi yang sama. Tidak setuju. Kemudian kita lanjut pada pernyataan yang keempat. Di sini dengan indikator yang berbeda yaitu kecemasan dan tekanan psikologis. Kita masuk pada pernyataan yang pertama.
durasinya masih sama. Rupanya salah teman-teman, ulang dulu ya. Kenapa ya? Wait. Kita salin saja, kemudian kita ganti pernyataan-pernyataannya supaya durasinya tidak terlalu lama. Kita masuk pada pernyataan yang kedua. Nah, di sini seperti ini. Kita bagi layar sih ya teman-teman supaya lebih cepat. Nah, pernyataan yang selanjutnya di sini nomor 6. Kemudian pada indikator selanjutnya yaitu indikator pengaruh negatif pada perilaku dan produktivitas. Di sini juga terdapat 3 pernyataan. Kita masukkan di sini. Kemudian pernyataan yang kedua. Nah, kemudian kita lanjut pada indikator yang keempat. Dia hanya memiliki 1 pernyataan, yaitu masukkan. Kita lanjut pada indikator selanjutnya. Dia juga hanya memiliki 1 pernyataan. Indikator selanjutnya juga terdapat 3 pernyataan. Masukkan. Kemudian pernyataan selanjutnya masih dengan indikator yang sama. Nah, kita lanjut pada indikator selanjutnya. Di sini juga terdapat 3 pernyataan. Copy terus masukkan sini. Pada pernyataan selanjutnya dan pernyataan yang terakhir. Sini seperti ini tampilannya teman-teman. Terdapat 17 pernyataan. Oke, setelah pembuatan kuesioner ini, kita siap membagikan kepada teman-teman mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Baik teman-teman, adapun populasi dan sampel yang kami gunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif UIN Dato Karama Palu dari berbagai jurusan yang sedang menjalani perkuliahan. Kemudian penentuan minimal sampel. Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah minimal 40 orang mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Kemudian teknik sampling yang kami gunakan yaitu
simple random sampling. Teknik ini dipilih karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel penelitian dengan metode pengundian nama dari daftar seluruh mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Setiap individu memiliki probabilitas yang identik untuk menjadi responden. Hal ini bertujuan untuk memastikan sampel yang representatif dan meminimalkan bias dalam penelitian responden sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan dengan valid ke populasi yang lebih luas. Seperti itu. Halo, kembali lagi bersama saya. Oke, sebelum saya menjelaskan penjelasan secara lanjut, di sini saya akan memperlihatkan cuplikan rekaman layar dari responden saat mengisi kuesioner kami. Di sini kami mengumpulkan data-data menggunakan kuesioner online. Oleh karena itu, kami menyebarkan kuesioner secara online. Oke, langsung saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu analisis data. Lanjut, di sini ada hipotesis statistik. Dalam penelitian ini, rumusan hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh dampak negatif dan dampak positif media sosial terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Sedangkan H1-nya atau hipotesis alternatif itu terdapat pengaruh dampak negatif dan dampak positif media sosial terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Oke, langsung saja di sini saya tampilkan hasil dari kumpulan kuesioner kami. Yang ini kami buat kuesionernya sesuai dengan judulnya. Di sini juga kami membutuhkan nama lengkap, jurusan. Oke. Ini juga ada jawaban ringkas dari responden-responden lainnya. Langsung saja kita lihat dipsitnya. Ini dia tabel dari hasil jawaban-jawaban dari responden. Nah, lanjut kita pindahkan data ini ke Excel seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini ada pertanyaan 1. Yang ini. Di sini jawaban-jawaban responden seperti netral, setuju ini saya mengubahnya menjadi nilai seperti ini. Nah, contohnya di sini di pernyataan 1 di jawaban saudari Sofia Salsabila itu netral. Jadi nilai di sini saya ubah menjadi 3. Nah, begitupun semuanya ini. Begitupun selanjutnya. Terus di sini pernyataan negatif saya tandai dengan warna orange dan warna biru ini saya tandai untuk pernyataan positif. Nah, saya juga sudah menilainya sesuai standar tadi, nilai-nilai yang tadi sudah saya ubah. Nah, selanjutnya di sini ada tabel responden yang sudah saya pisahkan indikator-indikatornya. Di sini ada indikator variabel pertama, variabel 2 dan seterusnya. Di sini saya sudah pisahkan, nilai-nilainya juga sudah saya pisahkan. Oke.
Nah, setelahnya kita akan buat tabel seperti ini. Nah, saya mendapatkan 36 ini dari hasil penjumlahan nilai-nilai atau skor dari indikator X1-nya. Seperti 34 barisan ini saya jumlahkan semuanya dan hasilnya ini. Begitupun X1, X2 dan Y sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X1 pangkat 2 dengan cara sama dengan klik X1 yang kolom pertama, lalu shift 6 atau pangkat copy yang di atas, terus klik 2, enter. Nah, di sini sudah ternampak nilainya. Begitupun juga X2 pangkat 2 sama dengan nilai kolom atas pangkat 2, enter. Nilai Y juga seperti itu. Oke. Nah, nilai X1Y ini kita hasilkan dengan mengkalikan. Jadi X1 dikali Y. Jadi di sini sama dengan X1 nilai yang di atas dan dikali atau tanda bintang kecil kalau di Excel, terus dikali nilai Y kolom pertama dan enter. Oke, begitupun juga yang ini X2 dikali Y sama dengan X2 dikali nilai Y. Oke, enter. Nah, ini nilai X1 dikali X1 sama dengan dulu, jangan lupa X1 dikali X2. Dan ya, kenapa saya lanjut seterusnya, karena di Excel memudahkan kita mendapatkan nilai seterusnya itu dengan mentarik nilai atas atau rumus di atas itu ke bawah. Pastikan dia jadi plus hitam tebal seperti ini. Terus klik tarik ke bawah untuk di blok. Dan ya, muncul nilai-nilainya. Begitupun seterusnya tadi. Nilai X1 nilai X2 pangkat 2. Oh ya, di sini saya mengambil responden berjumlah 43 orang. Jadi agak sedikit lama. Oke, setelah mendapatkan nilai semuanya ini, sekarang kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. Di sini saya sudah buatkan kolom. Caranya itu sama dengan sum dengan huruf besar dalam kurung, kita blok nilai yang ingin ditambahkan karena kita ingin menambahkan kolom X1, jadi semua dari kolom X1 di blok tanpa blok judulnya juga. Oke, sampai sini. Oke, dan enter. Oke, selanjutnya kita tarik saja karena rumusnya sama. Ya, oke, jumlahnya sudah diperlihatkan ya, jumlah totalnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai sigma X2 X1 pangkat 2. Di sini rumusnya sama dengan kita ambil nilai X1 pangkat 2 yang X1 pangkat 2 yang ini,
kita ambil jumlah totalnya. Oke, selanjutnya dikurang, jangan lupa dalam kurung dikurang nilai X1 yang ini jumlahnya, tapi ini terus dipangkat 2 itu, terus dibagi dengan nilai n, karena nilai n itu nilai responden atau nilai jumlah responden atau jumlah data. Jadi di sini jumlah datanya tadi seperti saya bilang tadi 43. Jadi yang satu berkurang dan ya ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari sigma X2 pangkat 2, sama dengan X2 pangkat 2 nilai yang ini, tapi yang jumlahnya. Oke, dikurang dalam kurung X2 yang bagian ini jumlahnya. Oke, dipangkatkan 2 62 dan dibagi jumlah responden 43. Oke, kita mendapatkan nilainya. Sekarang sigma Y di sini caranya sama dengan Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2 yang ini nilainya. Selanjutnya ini, terus bagian Y yang ini lagi. Sorry, kita melupakan kurangan. Oke, kurang ini klik lagi yang tadi, nilai jumlah total Y, terus pangkat 2 dibagi 43. 43. Oke, ini dia nilainya. Dan di sini kita cari nilai sigma X1 Y. Rumusnya itu sama dengan nilai X1Y yang ini dikurangkan, buka kurung juga sama, buka kurungnya 2 kali. Oke, nilai X1 dikali nilai Y. Tutup kurung dibagi 43. Kita cari juga X2Y, sama seperti sebelumnya, tapi ini yang X2 nya sama dengan X2 yang ini. Ini dikurang dalam kurung 2 kali X2 dikali nilai Y. Oke, ditutup kurung dibagi ini jumlah data. Oke, enter. Oke, selanjutnya sama juga seperti di atas ini, tapi kita menggunakan nilai X1 X2 X1 X2. Sorry, ini kayaknya salah tulis.
menemukan nilai-nilai ini, lanjut kita mencari nilai B1-nya. Oke, langsung saja di sini kita lanjut ke nilai B1-nya dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, terus nilai X2 pangkat 2, nilai yang ini, terus kita kalikan dengan nilai X1Y ini. Nah, selanjutnya tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, nilai X2Y yang ini ya, yang ini dikalikan dengan nilai X1 X2 yang ini. Oke, tutup kurung per atau dibagi, kita tutup kurung 2 kali untuk tutup kurung yang di depannya, terus dibagi, buka kurung lagi 2 kali, terus nilai X1 pangkat 2 X1 pangkat 2 yang ini, terus fokus ke sini ya teman-teman, dikali dengan nilai X2 kedua. Terus tutup kurung, terus dikurang dengan nilai X1 X2 yang ini pangkat 2 tutup kurung dan enter. Ya, ini hasilnya. Terus selanjutnya kita cari nilai B2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 yang ini. Oh no, pangkatnya jangan lupa. Buka kurungnya 2 kali yang ini, terus dikali dengan nilai X2Y terus tutup kurung, dikurang, buka kurung, X1Y dikali dengan X1 X2 yang ini, terus tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 2 kali, selanjutnya nilai X1 pangkat 2 yang ini dikalikan dengan X2 pangkat 2, terus selanjutnya tutup kurung, dikurang dengan X1 X2 pangkat 2. Oke, tutup kurung, ini itu hasilnya. Terus kita mencari nilai A, tetapi berbeda dengan rumus sebelumnya. Nilai A itu sama dengan buka kurung sigma Y, nilai yang ini yang barisan Y, jumlah total Y, kita kembali menggunakan yang ini, terus dikurang, buka kurung nilai B1 dikali dengan X1-nya yang ini ya. Oke, selanjutnya tutup kurung, dikurang dengan kurung, kurang, buka kurung lagi, nilai B2 dikali dengan nilai
per jumlah datanya atau jumlah respondennya tadi 43. Mantap. Ya, ini hasilnya. Di sini sudah ada hasil dari data analis. Oke, saya buat ulang. Di sini kita ke bagian data, ke data analis. Selanjutnya kita cari yang regression yang ini. Oke, terus oke. Selanjutnya kita input nilai Y-nya. Kita cari tabel Y-nya. Ini kita bloknya nilainya saja. Oke, sampai sini dan ketik ini. Terus begitu pun dengan nilai X-nya, karena nilai X-nya ada X1, X2, jadi dua tabel ini yang di Oke. Selanjutnya ini kita output range. Di sini artinya kita memilih tempat untuk menampilkan outputnya nanti. Kita pilih yang di sini aja ya. Di sini aja. Oke, klik lagi input, langsung klik oke. Nah ini dia hasil simple dari data analis refleksi berganda di Excel. Nah, kita cocokkan nilainya apakah betul hasil dari hitung manual tadi. Di sini B1-nya 0,094. Oke, sama ya. B2-nya 0. Oke, sama ya. Jadi tidak ada kekeliruan saat menghitung tadi. Oke. Selanjutnya kita ke ini. Oke. Dari hasilnya tadi tingkat signifikan. Terus tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah A sama dengan 0,05 atau 5%. Kriteria pengambilan keputusan yang pertama, jika sig kecil dari 0,05 maka HO ditolak, yang artinya ada pengaruh signifikan. Begitupun sebaliknya, jika sig besar dari 0,05 maka HO diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan. Oke, lanjut ke uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yang tadi kita lakukan, hasilnya itu gunakan Excel. Yang tadi uji regresi berganda menggunakan Excel. Nah, ini dia uji statistik kita masuk di uji statistik. Di sini ada output dari hasil kita menganalisis menggunakan SPSS. Di sini nilai R-nya sebanyak 0,281 menunjukkan bahwa sekitar 28,1% variasi dalam kepercayaan diri mahasiswa dapat dipengaruhi oleh media sosial. Nilai ini terbilang moderat, yang berarti ada faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi kepercayaan diri mahasiswa. Dan nilai adjuster R-square ini sebesar 0,245 menunjukkan bahwa setelah memperhitungan jumlah predikator dalam model, kontribusi media sosial tetap signifikan dalam menjelaskan kepercayaan diri mahasiswa meskipun dengan proporsi yang lebih rendah. Terus di sini nilai R-nya sebesar 0,530 menunjukkan adanya hubungan positif yang mungkin kuat antara media sosial dan kepercayaan diri mahasiswa. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin baik interaksi mahasiswa dengan media sosial, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri mereka, ataupun sebaliknya.
Nilai kesalahan standar atau standar error sebesar 2,09429 menunjukkan variasi data di sekitar regresi. Nilai ini penting untuk nilai keakuratan prediksi model. Oke, selanjutnya di sini ada uji T-nya, parsial, di sini koefisiensinya. Langsung ke interpretasi. Di sini nilai B-nya, nilai B dari X1 itu 0,095. Setiap kenaikan 1 unit pada dampak negatif media sosial atau X1 diharapkan tingkat kepercayaan diri atau Y akan meningkat sebesar 0,095 dengan asumsi variabel lain tetap konsisten. Nah, sedangkan nilai T-nya itu 1,323. Nilai T menunjukkan bahwa pengaruh dampak negatif media sosial X tidak signifikan, P+ atau 0,193. Oke, lanjut ke nilai X2. Di sini nilai B dari X2 ada 0,711. Setiap kenaikan 1 unit pada dampak positif media sosial atau X2 diharapkan tingkat kepercayaan diri atau Y akan meningkat sebesar 0,711. Begitu nilai T-nya 3,273. Pengaruh dampak positif media sosial atau X2 terhadap tingkat kepercayaan diri Y signifikan dengan P-full 0,002, menunjukkan bahwa dampak positif media sosial X2 memiliki efek yang relevan. Di sini kita lihat beta X1 ada 0,183, sedangkan X2 0,453. Ini menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Y dibandingkan dengan X1 dalam skala yang sama. Itu artinya, saya ulang, berarti ini menunjukkan bahwa dampak positif media sosial itu sangat mempengaruhi besar terhadap kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu dibandingkan dengan dampak negatifnya tidak dalam skala yang sama. Nah, itu berarti hanya dampak positif media sosial yang berpengaruh signifikan ya terhadap tingkat kepercayaan diri atau Y dalam model ini. Sebaliknya, pengaruh dampak negatif media sosial tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak positif media sosial lebih penting dalam memprediksi tingkat kepercayaan diri dibanding dengan dampak negatif media sosial. Oke, selanjutnya di sini kita ada uji P simultan, ini hasil dari SPSS. Langsung saja, signifikan model regresi yang dihasilkan signifikan dengan P-fuel itu 0,01, menunjukkan bahwa minimal satu dari prediktor dampak negatif media sosial atau dampak positif media sosial memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabilitas tergantung variabel tingkat kepercayaan diri atau nilai Y. Kualitas fit model ini juga menyiratkan bahwa model yang dibangun memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variabilitas tingkat kepercayaan diri. Sebagian besar ditentukan oleh variabel independen yang digunakan. Terus kita masuk ke kriteria pengujian. Kriteria penilaian keputusan. Yang pertama ada SIG yang di atas tadi. Jika SIG F atau SIG T kecil dari 0,05 maka H0 HO ditolak atau berpengaruh signifikan. Terus jika SIG F atau SIG T besar sama dengan 0,05 maka HO diterima, tidak berpengaruh signifikan. Ya, berdasarkan hasil pengujian tadi menggunakan Excel dan SPSS, di sini kita bisa lihat nilai SIG F sama dengan 0,0137. Itu dia kecil dari 0,05, yang itu artinya HO ditolak. Sedangkan SIG T dari X1 atau dampak negatif media sosial adalah 0,0
0,1934 itu lebih besar dari 0,05 yang artinya HO-nya diterima. Nah, sikte dari X1 dampak positif bermedia sosial itu 0,0022 yang artinya dia lebih kecil dari 0,05 artinya HO-nya ditolak. Berdasarkan hasil analisis ini, hanya dampak positif media sosial atau X2-nya yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan diri atau Y. Sementara dampak negatif media sosial tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam model regresi ini. Selanjutnya kita ke interpretasi dan pembahasan. Nilai penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif media sosial tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Setiap individu punya cara berbeda dalam mengelola media sosial. Ada yang fokus dengan mengembangkan diri dan banyak yang sudah punya kepercayaan diri yang kuat dari awal serta dukungan dari lingkungannya. Dampak positif media sosial secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mahasiswa dikarenakan platform ini menyediakan wadah ekspresi diri yang bisa mendatangkan validasi positif, membantu membangun komunikasi dan jaringan pendukung, serta memberi akses dan informasi inspirasi yang memperkaya diri. Nah, diimplikasi media sosial secara signifikan bisa mempengaruhi positif tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Platform ini menyediakan wadah ekspresi diri untuk mendapatkan validasi, membantu membangun komunikasi dan jaringan pendukung, serta menjadikan akses ke informasi dan inspirasi yang bisa memperkaya diri. Jadi ketika digunakan dengan bijak, media sosial bisa jadi alat untuk membantu rasa percaya diri, membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, lanjut ke kesimpulan dan saran. Ini kesimpulannya, hasil dari analisis data dan pembahasan dan nilai ini dapat disimpulkan bahwa dampak negatif media sosial tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain atau strategi individu mungkin lebih dominan dalam menentukan tingkat kepercayaan diri mereka meskipun terpapar pada aspek negatif media sosial. Penggunaan positif media sosial secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Ini mengindikasikan bahwa pemanfaat media sosial untuk tujuan yang konstruktif dapat berkontribusi positif pada penimbangan rasa percaya diri mahasiswa. Secara simultan, dampak negatif media sosial dan penggunaan positif media sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini secara bersamaan memiliki kontribusi yang berarti dalam mempengaruhi variabel dependen. Sedikit saran untuk mahasiswa, disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mahasiswa dianjurkan untuk fokus pada penggunaan media sosial yang positif dan membangun serta menghindar kecenderungan untuk terlalu membandingi diri dengan orang lain. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana ekspresi diri yang positif dan membangun komunitas pendukung sangat dianjurkan. Nah, untuk kampus UIN Dato Karama Palu diharapkan dapat mengadakan seminar atau lokakarya mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan dampaknya terhadap kesehatan mental mahasiswa, termasuk bagaimana menjaga dan meningkatkan kepercayaan diri di era digital. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Oke, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.